Selamat berjumpa kembali dalam video saya kali ini. Pada kesempatan ini saya akan membahas apa yang dinamakan dengan consciousness atau kesadaran. Video saya kali ini ada keterkaitan dengan video saya sebelum-sebelumnya, yaitu manusia memiliki yang namanya shadow self atau sisi gelap dari jiwa itu. Dengan segala bentuk keterikatan apapun atau ego atau emosi atau segala hal yang membawa energi negatif bagi jiwa itu. Seiring perjalanan waktu, manusia akan dihadapkan dengan namanya shocking moment atau kejadian yang sangat mengejutkan. Shocking moment ini bisa disebut sebagai wake up call atau panggilan untuk bangun. Biasanya apa yang digempur? Kalau manusia keterikatan akan cinta, akan pasangan, ya dalam hal pasangan itu akan digempur. Entah perselingkuhan, entah perpisahan dan sebagainya. Kalau pasangan itu atau jiwa itu memiliki keterikatan akan keluarga, akan anak, ya kan? Terlalu mencintai anak atau gimana, akan digempur anaknya, akan dipisahkan. Bisa perpisahan atau bisa dengan kehilangan, ya kan? Kalau jiwa itu mempunyai shadow self tentang harta, ya bisa terjadi kebangkrutan, kehilangan harta, kebakaran atau bencana alam dan sebagainya. Jadi harta itu akan digempur sama semesta, sama Tuhan itu, sama sang ilahi demi kebaikan kita. Kalau orang itu punya keterikatan akan jabatan, ya jabatannya akan digulingkan atau kehilangan jabatan atau terancam kedudukannya. Kalau orang itu memiliki shadow-nya tentang kesehatan, ya sisi kesehatan digempur, entah penyakit kronis atau mengalami suatu masa sakit yang agak lama gitu kan. Akhirnya manusia akan mengalami dark night of the soul atau masa-masa kegelapan batin atau dapat disebut dengan kejatuhan batin. Mengalami masa-masa yang malam-malam gelap, jadi kegelapan akan mengiringi setiap harinya dalam suatu periode tertentu sampai manusia mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, dia akan awaken atau terbangun. Kalau dia tidak terbangun, tidak apa-apa. Dia bisa lari ya. Misalkan kalau orang digempur masalah rumah tangga, dia bisa lari, bisa dengan bercerai, dengan ikut membalas, dengan perselingkuhan dan sebagainya. Hilang memang. Tapi cepat atau lambat nanti akan digempur masalah yang sama. Ya, saat manusia sudah siap dan mau, suka tidak suka, dia harus awaken, mengalami kebangkitan spiritual. Ya, jadi manusia akan pindah level dari level yang suka, yang berada suka atau nyaman dengan energi bawah, dia mau tidak mau akan mencari sang ilahi itu. Jadi dia akan pelan-pelan dengan kesadarannya, dia akan melewati level batas untuk ke level atas, memancarkan energi level atasnya. Ya, di sini saya menjelaskan apa yang namanya kesadaran itu, consciousness itu, yaitu kesadaran. Jadi saat manusia tersadar secara jiwa, maka di sini pun ada level-levelnya. Seperti halnya saat manusia suka bermain di level bawah, juga ada level-levelnya. Di sini saya akan menjelaskan level-level itu ya. Dalam slide yang berikut.
Oke. Ya, inilah diagram kesadaran manusia memiliki level-level dan warna-warna tertentu. Jadi setiap manusia itu memiliki pancaran energi atau yang biasa disebut dengan aura. Jadi ini seperti pancaran aura manusia. Ya. Jadi tingkat yang paling bawah adalah malu, rasa tidak percaya diri. Yaitu dia tentang ketidakberanian untuk menunjukkan siapa dirinya. Terus di atasnya itu ada rasa penyesalan atau rasa bersalah. Rasa bersalah ini karena dia memang belum mengerti akan hukum-hukum di alam semesta. Jadi penyesalan rasa bersalah ini bisa menghantui seseorang sampai seumur hidup kalau dia tidak mau tersadar secara jiwa. Setelah itu ada antipati. Antipati itu tidak mempedulikan perasaan orang lain. Jadi dia memperlakukan orang lain itu seenaknya sendiri. Dia tidak memiliki pemikiran apakah perbuatannya melukai orang lain atau banyak orang atau tidak. Yang didahulukan adalah ego dan keinginannya sendiri. Itu antipati. Itu termasuk energi yang merah, yang rendah juga itu. Terus dan juga kesedihan. Kesedihan itu bisa karena kehilangan orang atau kehilangan harta atau kehilangan segala bentuk keterikatan duniawi gitu loh. Terus kematian bisa, terus perpisahan juga bisa menyebabkan kesedihan ini. Itu jadi energi-energi yang dengan level yang merah, yang sangat rendah. Terus kesadaran di atasnya itu yaitu ketakutan. Jadi seseorang itu akan memiliki ketakutan akan kematian. Jadi belum kejadian dia sudah takut gitu loh. Sudah takut ini, takut kehilangan, takut perpisahan, takut akan apapun. Misalkan takut hantu, takut suatu kerugian atau perselingkuhan dan sebagainya. Segala bentuk ketakutan itu berada di level bawah gitu loh. Ketakutan akan masa depan, ketakutan akan penyakit, itu levelnya bawah itu. Terus di atasnya itu ada nafsu. Nafsu ini nafsu akan seks, akan harta, jabatan, nafsu akan segala hal lah yang tidak bisa terkontrol. Misalkan nafsu makan atau nafsu untuk minuman keras dan sebagainya. Terus di atasnya itu ada kesadaran emosi. Jadi emosi bisa kemarahan, kesedihan juga bisa, ya kan? Tidak terkontrol, kemarahannya tidak terkontrol, emosinya tidak terkontrol. Itu masuk kesadaran yang rendah. Terus setelah itu harga diri, ego, kesombongan. Makanya seringkali, beberapa kali di video saya sebelumnya, harga diri itu tidak perlu kita pertahankan. Harga diri itu adalah bentuk ego. Harga diri itu adalah bentuk kesadaran level rendah. Karena siapa yang bisa menghargai diri kita sendiri? Diri sendiri ya adalah kita sendiri. Kita tidak perlu orang lain menghargai kita atau tidak, itu tidak perlu. Yang bisa menghargai diri sendiri ya kita sendiri. Kita tidak perlu orang lain supaya menghargai kita, menghormati kita, itu tidak perlu, tidak ada gunanya. Itu adalah akan menjerumuskan diri sendiri. Akhirnya orang apa? Sombong. Akhirnya orang apa? Berpenampilan yang memaksakan diri misalkan ya, takut dibilang orang nggak punya atau gimana gitu loh. Jadi harga diri itu tidak penting.
Kadang orang malu untuk meminta maaf, malu untuk mengakui kesalahan. Itu sama juga harga diri. Itu sangat tidak boleh, sangat kurang baik lah, kurang bijak lah. Rasa-rasa itu, rasa untuk mempertahankan harga diri itu. Jadi itulah kesadaran level rendah. Ya. Jadi kesadaran level rendah ini cepat atau lambat sama Tuhan, sama semesta akan digempur supaya orang itu naik kesadarannya. Karena kita itu dilahirkan itu dalam posisi jiwa yang tertidur, seolah-olah itu tertidur, tidak menyadari kalau kita itu makhluk yang memiliki energi ketuhanan yang sangat tinggi. Jadi kita akhirnya mendapatkan suatu yang namanya shocking moment atau wake up call itu. Akhirnya kita akan awaken. Awaken itu sudah mulai naik kesadarannya. Jadi dia mulai ada keberanian. Keberanian ini memang level kesadaran awaken yang rendah juga. Karena dia masih berani. Berani itu masih ada mengandung sedikit egonya. Yang penting dia berani dulu gitu loh. Ya, ini kadang bisa kalau orang kesadarannya belum terlalu tumbuh, dia kadang bisa berani melakukan hal yang salah juga. Ya. Jadi tapi sudah lebih baik daripada orang itu putus asa. Tuh, daripada orang putus asa, daripada orang nggak berani mengambil keputusan, itu masih lebih baik orang tuh ada keberanian. Terus level di atasnya itu, yaitu netral, non-dualitas. Dia sudah memiliki kesadaran ilahi yang lumayan. Jadi dia sudah tahu benar salah gitu loh. Benar salah sudah tahu, dia melakukannya pun sudah dengan kesadaran. Dan sudah tidak menyalah-nyalahkan orang, menghakimi orang. Di atasnya itu adalah pembelajaran. Jadi kalau orang itu sudah mau belajar segala sesuatu, belajar spiritual, belajar psikologi, belajar seni, belajar hal-hal yang baru, belajar tentang astrologi, astronomi, itu kesadaran sudah mulai tinggi. Setelah itu adanya penerimaan. Kesadaran akan penerimaan, ikhlas, legowo. Jadi dia akan menerima segala sesuatu, hal baik, hal buruk dia terima. Ya kan? Yang enak, yang tidak enak, dia ikhlas menerimanya. Walaupun dia disakiti orang, ya dia ikhlas. Gak apa-apa lah, kayak gitu lah. Jadi memang kalau sudah level penerimaan ini jiwanya sudah kuat, ibarat itu. Sudah kuat, biasanya dia sudah tahan banting, gitu. Kalau disakiti sudah bagi dia sudah hal yang lumrah, sudah hal yang biasa, sudah hal yang tidak dengan disakiti dia membalas menyakiti, tidak. Namanya penerimaan ikhlas itu dia tidak akan membalas, dia hanya menetralkan gitu loh. Kalau dia disakiti orang ya dia menetralkan, menghilangkan rasa sakit itu, karena dia kan sudah melewati tahap pembelajaran. Jadi dia ngerti gitu loh. Rasa sakit itu bukannya karena orang lain, karena diri sendiri yang merasa tersakiti. Lalu di atas itu ada level logika, realistis. Jadi kalau orang menggunakan logika, itu kesadarannya tinggi. Karena apa? Banyak manusia itu terbelenggu atas emosi dan keinginan dan halusinasi gitu loh. Kalau orang sudah bermain logika, realistis, ya kan, dia tidak akanlah sampai halusinasi. Oh, kepengen diselamatkan oleh pangeran. Oh, pengen mendapatkan orang yang sesuai seperti di film-film itu.
ya. Nah, itu sudah realistis ya. Terus di atas realistis adanya cinta. Cinta itu bukan cinta karena nafsu, karena keinginan untuk merengkuh. Keinginan untuk merengkuh itu bukan cinta. Keinginan untuk memiliki itu bukan cinta ya. Perlu kita pahami. Cinta itu adalah cinta tak bersyarat yang dimaksud ini. Cinta pada diri sendiri, cinta kepada orang lain. Jadi cinta itu hanya memberi tanpa harap menerima, tanpa berekspektasi, tanpa harap balasan atau respon orang itu mengembalikan cinta itu. Jadi pure cinta tak bersyarat. Jadi level kebahagiaan, level kesadaran ini akan membawa kebahagiaan sama dia. Makanya di atas cinta itu dia pasti bisa berbahagia. Karena dia tidak berekspektasi, tidak berharap A, B, C, D. Kan dia kalau mau mencintai ya mencintai gitu aja. Kalau disakiti ya sudah, biarin, mau dia tetap mencintai. Nah, terus di atas itu ada damai. Kalau orang sudah bahagia, dia pasti damai. Karena dia sudah tenang dengan dirinya, gitu loh. Dia tidak mau berdebat, diajak berdebat orang itu sudah nggak tertarik. Karena dia sudah damai, ngapain ikut berdebat, meladeni perdebatan orang, nggak ada gunanya kan. Jadi dia sudah damai, gitu loh. Tanpa intervensi dari orang dia sudah damai, sudah hidup bahagia, sudah damai. Ada orang atau nggak ada orang, ada pasangan atau nggak ada pasangan, dia sudah bisa berbahagia dan damai. Terus level di atas damai apa? Tercerahkan, kesadaran ilahi. Karena jiwa itu sudah mendapatkan energi ketuhanan yang sangat tinggi. Jadi hanya ada dia dan Tuhan dalam jiwanya. Akhirnya apa? Yaitu manunggaling kawula Gusti. Gusti itu ya kawula, kawula itu ya Gusti. Saat kita sudah mengetahui mana energi bawah, level kesadaran yang bawah, maka kita harus bisa untuk melepaskan, bertransformasi, supaya kita bisa meningkatkan energi ke arah yang energi positif, energi ketuhanan. Jangan sampai orang itu akhirnya nanti apa? Terlahir di alam-alam bawah, alam neraka, alam hantu, alam binatang. Bahkan kadang arwah terperangkap di arwah penasaran, arwah di dunia ini. Nah, jadi pekerjaannya akan lebih lama lagi, gitu loh. Bisa mungkin ratusan atau ribuan tahun terperangkap di alam-alam bawah. Jadi ibarat kita itu akan turun level karena energi ketuhanan kita semakin mengecil. Nah, kalau kita sudah memiliki kesadaran, nanti kita bisa mendapatkan mungkin lahir di alam manusia lagi, atau yang lebih tinggi bisa lahir ke alam roh pembimbing. Ya, ada lagi naik ke level lagi, yaitu alam orang-orang yang tercerahkan, alam Buddha dan sebagainya. Terima kasih, tadi kita sudah menyaksikan dari gambar yang saya jelaskan tadi. Ujung-ujungnya manusia yang dicari itu adalah kesadaran ilahi, enlightenment, pencerahan. Kalau orang sudah mengalami pencerahan, wah, itu apa yang namanya kedamaian, kebahagiaan, fulfillness, semua dia bisa miliki. Oke. Semoga dengan video ini banyak orang yang terbangkitkan kesadarannya. Tujuan saya berbagi di sini karena kita memiliki keterikatan jiwa yang satu dengan jiwa yang lain.
Jadi sejatinya kita itu tidak pernah membenci orang. Yang tidak kita sukai kadang adalah perbuatannya aja. Setiap jiwa itu sama, murni, suci, berasal dari Tuhan, dan kembali ke Tuhan. Kalau dalam bahasa Jawa namanya sangkan paraning dumadi. Filosofi Jawa untuk orang yang mencari jati diri. Pada tingkat awal itu filosofinya itu sangkan paraning dumadi. Di mana kita berasal dan kemana kita akan pergi. Setiap dari jiwa itu berasal dari tempat yang sama dan pergi ke tempat yang sama. Jadi di sini saya hanya saling membantu memberikan informasi. Semoga aja bermanfaat bagi setiap jiwa yang melihat video saya ini. Oke? Salam damai.